Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ya, waktu terus berlalu dan sejarah terus berlalu. Sebagaimana sejarah Israel berlalu, kisah para lelaki tua yang hidup di masa lalu. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama dengan saya ada Pak Yohanes, narasumber kita, dan hari ini kita akan mempelajari kitab Yosua pasal yang ketiga dan yang keempat dengan tema Ketika Sungai Berhenti Mengalir. Saudara, perjalanan rally kita akan menghadapi berbagai rintangan. Kita perlu untuk memiliki keberanian untuk terus melangkah maju. Posisi Anda saat ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan tujuan Anda kelak. Jangan pernah meminta Tuhan membimbing langkahmu jika kamu tidak mau melangkah. Tetaplah untuk bersama dengan kami dan temukan bahwa Anda diciptakan untuk suatu tujuan. Saudara, puji Tuhan ya, kita masih bersama-sama di program Jalan 66. Tentunya masih bersama dengan saya, Pendeta Yohanes. Kita akan belajar sekarang di Yosua pasal 3 dan 4. Silahkan buka Alkitab, cari di Yosua pasal 3 dan 4. Saudara boleh memperhatikan sehingga kita belajar bersama-sama. Dan izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal di bagian ini, sehingga kita bisa memahami, bisa lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Yosua ini kan kitab yang banyak berisi tentang pertempuran. Dan saat ini Yosua dan pasukannya ini bersiap-siap untuk menyeberang dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi ketika kita membaca pasal 3, kita akan tahu bahwa ada bagian-bagian yang dituliskan di sini yang menyatakan peperangan segera dimulai. Dia akan melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di sini bahwa ada penjelasan pagi-pagi sekali. Yosua berangkat bersama orang Israel untuk menyeberangi sungai. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya." Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata, "Demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Seperti yang dapat kita lihat di sini, saudara. Ini sesuatu yang tidak mudah ya. Mereka bersiap menyeberangi sungai Yordan dan mereka harus membawa tabut perjanjian. Dan kita tahu bahwa tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan di antara umatnya, yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang satu-satunya berperang bagi Israel. Tuhanlah yang membimbing umatnya. Dan kita tahu juga bahwa para imam taat, ya, dia membawa tabut itu, dia mendahului umat, dan kita lihat di sini bahwa mereka mengikuti jalannya, ya, jalannya tabut itu diikuti dari belakang. Dan kita lihat bahwa mereka semua harus suci, ya, secara seremonial agar dapat melanjutkan misi yang penting ini. Saudara, kita melihat di sini bahwa pertempuran ini, jika dipandang dengan pandangan religius, kita tahu bahwa semuanya terjadi karena bimbingan Tuhan, karena ada kekudusan yang dilakukan,
dan kemenangan pasti akan diraih. Pada ayat 7 dan 9, ini menuliskan tentang hal-hal besar yang diberikan kepada Yosua, dan sejak saat itu ia ditinggikan di hadapan seluruh Israel. Dan ia akan memberikan perintah kepada semua imam untuk membawa tabut perjanjian, dan mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Wow, luar biasa. Saudara, Allah yang menyertai mereka. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat membuktikan kedaulatannya ketika dia membelah Laut Merah. Sekarang dia menunjukkan lagi ketika tabut ada di tengah-tengah sungai, maka air sungai akan terbelah dan mereka akan berjalan di tanah yang kering. Untuk apa? Menuju ke tanah perjanjian. Coba kita perhatikan sekarang di ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Dan inilah saatnya, saudara, sungai Yordan cukup penuh. Selama masa panen, sungai Yordan akan meluap kedua tepinya. Jadi penuh. Kiri kanan akan penuh, saudara. Ini rasanya sulit menyeberang ini. Pasti hanyut. Tapi kita perhatikan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air di sungai itu tiba-tiba berhenti mengalir, saudara. Mengapa? Karena Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali. Di dekat Adam. Kota terletak di sebelah Sartan. Saudara bayangkan ya. Ini kita berada di aliran air. Ya tiba-tiba airnya berkumpul seperti dinding ini. Itu kira-kira kaget nak ya? Ya pasti kaget ya. Kok bisa? Ini yang saya katakan sebagai Allah campur tangan yang luar biasa. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Perhatikan, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sekali lagi saudara, Allah menyatakan bahwa umatnya melakukan semua ini bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena Allah bersama dengan mereka. Ya, Allah bisa saja membuat jalan bagi mereka jauh lebih mudah, memilih rute lain yang memungkinkan mereka menyeberang lebih cepat, atau bahkan mencegah mereka menghadapi musuh. Namun ingat saudara, Tuhan mempersiapkan saat-saat sulit ini dan membawanya sampai ke sungai Yordan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kedaulatannya, untuk menyatakan kekuatannya. Dan Allah membuktikan bahwa segala kuasa adalah milik Tuhan. Saudara, demikian pula kita sering kali berpikir bahwa kita memperoleh sesuatu itu karena saya yang hebat. Itu karena saya yang pintar. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Kita merasa bahwa kita punya kuasa, punya kekuatan, pintar membuat planning,
saya memiliki kapasitas yang mumpuni. Gelar saya kan sangat panjang, berarti saya orang hebat. Tetapi bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah awal dari segala sesuatu, termasuk kesuksesan. Nah, sekarang di pasal 4 akan mulai menceritakan pentingnya sejarah dari semua ini. Mujizat besar seperti ini pastilah tidak akan pernah terlupakan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ya, ini informasi yang sangat-sangat berharga. Kita tahu bahwa kisah-kisah yang dikisahkan dalam suatu masyarakat itu akan menjadi sejarah budaya. Banyak hal baik dan indah terlupakan karena tidak pernah di-sharingkan, tidak pernah dibagikan. Dan terkadang hal-hal bermasalah lainnya justru menjadi lebih dominan dalam sejarah suatu budaya. Nah, di sini Tuhan berkata, belajarlah mengingat masa lalu. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang menyelamatkan dan membawa keselamatan bagi bangsa itu. Bangsa itu tidak bisa menganggap mujizat luar biasa ini sebagai sesuatu yang biasa saja, saudara. Inilah sebabnya setiap suku harus menemukan sebuah batu dan meletakkannya. Ada 12 batu sebagai peringatan untuk mengingatkan setiap orang akan titik sejarah ini. Sebuah monumen untuk mengingatkan orang-orang tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi umatnya selama mereka menyeberangi sungai Yordan itu pada musim hujan, saudara. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Dan kitab suci masih memiliki hal-hal yang lebih penting, saudara, ya, untuk diberitahukan kepada kita dalam seluruh proses ini. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu, juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Saudara, kitab suci ini berlanjut terus. Allah memerintahkan para imam untuk keluar dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, ini sekarang perhatikan ya, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu
dengan meluap sepanjang tepinya. Ya, ini banyak yang meragukan, ini benar apa enggak, ini apa hanya dongeng saja. Tapi ingat ya, bahwa ini adalah cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhanlah yang membuat air itu berhenti mengalir. Dan kehadiran tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam, itu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Maka setelah meninggalkan sungai, umat Israel tiba di Gilgal, dan perintah Tuhan adalah, lihat, di masa mendatang kamu harus mengingat kisah ini. Mengapa sungai itu bisa berhenti mengalir? Apa arti 12 batu ini? Katakan itu kepada anak-anakmu, kepada keturunan yang akan datang, bahwa Tuhan Israel telah membuatmu menyeberang di tanah kering. Tuhan Allahmu, perhatikan ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut di berau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Saudara, Ia melakukan hal ini supaya seluruh bumi tahu bahwa dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang perkasa, Allah melakukan segala perkara. Supaya apa? Supaya kita gentar dan takut kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Semoga Tuhan memberkati kita setelah kita mempelajari kisah penyeberangan di sungai Yordan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab Yosua pasal yang ketiga dan yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema ketika sungai berhenti mengalir. Saudara, saatnya sampai saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan sekitar keajaiban. Pak Yohanes, sungai Yordan itu sungai yang cukup kecil dan dangkal. Apakah itu benar-benar keajaiban yang luar biasa atau mereka melebih-lebihkan orang yang menulis cerita ini, Pak Yohanes? Nah, Pak Oti, memang banyak kritikus ya yang meragukan bahwa apakah ini benar-benar terjadi. Terutama di dalam Alkitab itu kan banyak mujizat. Ya, memang sungai Yordan bukan sungai yang sangat besar. Sungainya sangat terbatas dan di beberapa daerah lebarnya hanya beberapa kaki. Dan banyak orang berpikir bahwa kita melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak percaya ini terjadi. Namun poin utama yang perlu diperhatikan di sini, saudara, bahwa kitab suci sendiri menunjukkan dan menekankan bahwa apa yang terjadi memang adalah mujizat. Jadi di sini kita harus memiliki sikap, saya menerima apa yang dikatakan oleh kitab suci, atau saya menilai teks berdasarkan sudut pandang saya. Kitab suci tidak seperti yang bisa kita katakan, saudara ya, membahas peristiwa ini dengan cara yang dangkal. Di sini tertulis, lihat, waktu itu sedang musim panen dan sungai Yordan sedang meluap. Nah, kitab suci menunjukkan bahwa tempat yang mereka seberangi bukanlah tempat yang mudah untuk diseberangi, dan mengatakan bahwa itu adalah mujizat. Ketika air berhenti mengalir dan sisanya mengering. Dikatakan bahwa air menumpuk seperti tembok, dan ini terjadi ketika seluruh Israel menyeberang. Para imam Israel menyentuh air dan ketika mereka pergi, air segera kembali ke tempatnya. Ini, saudara, menunjukkan sesuatu yang terjadi sama seperti ketika mereka melewati Laut Merah. Oleh sebab itu, ini adalah soal percaya atau tidak. Yang tidak bisa kita katakan adalah bahwa narasi Alkitab di sini dilihat secara non-mujizat. Tetapi ini adalah karya Allah yang luar biasa di tengah-tengah umatnya. Nah, Pak Yohanes, saya mulai berpikir bahwa kaki para imam lebih baik daripada tanggul atau bendungan. Airnya memang cukup kuat. Nah, kita melihat pada pasal yang keempat, ayat yang ke-9, memberitahukan kepada kita bahwa Yosua mengambil 12 batu. Jadi, apakah itu berarti bahwa jika kita pergi ke sana hari ini,
kita akan menemukan 12 batu begitu. Kitab suci mengatakan bahwa sampai hari ini monumen itu masih berdiri di sana. Dan apa arti ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-4? Mereka masih di sana sampai hari ini. Rasanya penting ya untuk diingat bahwa hari ini sebenarnya adalah kemarin. Ya, kita nggak bisa mencampur adukan hal-hal di sini ya, nggak bisa dicampur adukan. Sebenarnya hari ini sebenarnya sudah lama sekali. Dan mengapa kita menemukan frase ini dalam kitab Yosua? Ini pertanyaannya. Nah, dugaan yang sangat masuk akal adalah bahwa kitab ini telah melalui proses penyuntingan atau bahkan ditulis agak lama kemudian. Mungkin saja kitab ini ditulis kemudian dan penulis atau editor di sini pada dasarnya mengatakan batu-batu ini masih ada. Namun kami tidak memiliki detailnya ya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kami tahu bahwa kitab Yosua kemungkinan berasal dari sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Nah, beberapa orang percaya bahwa kitab ini berasal dari masa monarki. Yang lain berpikir usianya jauh lebih tua. Yang lain berpendapat usianya lebih baru. Tetapi ini sesuatu yang perlu kita kaji lagi. Jika kita ke sana hari ini, kita tidak akan menemukan batu-batu ini karena memang sudah lama sekali. Batu-batu itu mungkin terguling keluar dari tempatnya. Kita perhatikan pada ayat yang ke-13, melanjutkan pelajaran kita sedikit, kita akan menemukan seluruh pasukan para prajurit Yosua. Namun, Alkitab di sini mengatakan bahwa ada 40.000. Apakah ini angka harafiah begitu? Dan mengapa jumlahnya begitu rendah? Mengingat pasukan yang begitu kuat. Ya, memang ada beberapa kesulitan di sini karena angka ini bisa saja merujuk hanya pada 2,5 suku yang disebutkan di sini. Nah, angka ini juga bisa merujuk pada jumlah yang lebih besar karena Alkitab mengatakan di ayat 12 bahwa mereka adalah orang-orang Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Nah, referensi ini bisa mencakup lebih banyak orang sebenarnya ya. Nah, masalah yang kita hadapi di sini mirip ya dengan masalah angka sebenarnya. Nah, ini bisa berarti 40.000 atau 40 kelompok atau 40 resimen. Karena kata 1.000 sulit diartikan di sini. Jadi angka ini bisa saja merupakan angka literal. Tetapi kita tidak memiliki jawaban pasti terkait dengan kasus ini. Tetapi di Alkitab dituliskan 40.000. Jadi kita bisa melihat dan kita bisa memahami bahwa ada sebuah kelompok yang besar yang sedang menyeberang menuju ke tanah Kanaan untuk apa? Untuk berperang. Ya, mungkin itu tim SWAT dari Yosua. Polisi khusus. Dan untuk menutup masalah ini, mengapa Tuhan melakukan semuanya ini? Bukankah agak aneh begitu? Tiba-tiba bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan, menghancurkan dan menyerbu penduduk Kanaan. Bukankah semuanya agak aneh? Maksud saya, apa tujuan air terbelah di sini dan bangsa Israel menyeberangi sungai? Tidak bisakah Tuhan membuatnya lebih mudah? Ini kan masalahnya ya, bahwa kedua bangsa di negeri ini termasuk Israel ya, itu telah melupakan siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan perang. Dan tabut perjanjian adalah bukti kehadirannya dalam pertempuran yang diperjuangkan Israel. Pertempuran yang dimenangkan, dan kita akan melihat ayat 24 menjawabnya untuk kita. Allah melakukan ini supaya umat di negeri itu tahu bahwa Dia berkuasa. Mengakui kekuasaannya, terutama supaya Israel, umat perjanjiannya, tidak saja mengakuinya, tetapi juga belajar takut, ya hormat, dan menyembah. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Sehingga Allah yang benar-benar ini diakui, ditakuti, dan disembah oleh semua orang. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Bagaimana kita bisa mendengarkan kesimpulan dari bagian ini? Setelah mempelajari pasal 3 dan 4 dari kitab Yosua, dan kita tahu ya hari ini tema kita sungai berhenti mengalir. Mengapa ia berhenti? Pertanyaannya, kita menemukan bahwa air sungai Yordan berhenti mengalir sebagai akibat dari campur tangan Tuhan yang memang saat itu
menyertai mereka melalui kehadiran dari tabut perjanjian. Dan mereka sedang bersiap untuk menaklukkan tanah Kanaan. Nah, kebenaran agung yang kita temukan dalam bagian ini adalah bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Allah yang campur tangan dalam sejarah. Ya, seringkali kita berkecil hati karena membayangkan bahwa segala sesuatu yang terjadi semata-mata merupakan hasil dari keputusan dan pilihan manusia. Banyak dari kita yang berada di gereja bahkan kehilangan sudut pandang yang benar bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah lintas zaman, dan Dia tidak hanya campur tangan, tetapi banyak dari campur tangannya bersifat ajaib dan istimewa. Allah meninggalkan jejak, sebuah catatan tindakannya, campur tangannya, karya keselamatannya, sepanjang sejarah yang kita lihat dan yang kita ketahui. Allah hadir di sana. Allah yang menuliskan sejarah. Allah itu berkuasa dan sekaligus Dia turun tangan, campur tangan demi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa waktu terus berlalu dan sejarah terus berlalu. Sama seperti sejarah bangsa Israel. Kisah pria kuno yang hidup di masa lalu. Tuhan adalah Tuhan atas sejarah, dan Dia ingin menjadi Tuhan atas hidupmu juga. Dia ingin campur tangan secara ajaib di dalam hatimu. Saudara, sudahkah engkau membuka hatimu? Sudahkah engkau membuka hidupmu? Dan izinkan Tuhan menulis sejarah yang terindah di tengah-tengah hidupmu. Kisahmu hanya bisa berbeda dari kisah biasa karena saudara bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.